Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku
tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di ibadah secara online di minggu kedua di bulan Desember. Ibadah kali ini kita akan dilayani oleh seorang yang luar biasa, Bapak Dr. Julianto Simanjuntak. Beliau adalah konselor yang sangat senior. Beliau juga founder dari LK3, Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Beliau juga sudah menulis lebih dari 10 buku mengenai keluarga, pernikahan, dan permasalahannya. Beliau adalah seorang guru, beliau juga seorang sahabat yang luar biasa. Mari kita undang Bapak Dr. Julianto Simanjuntak. Saudara yang terkasih, senang sekali kita sudah memasuki masa raya Natal yang kita rayakan bulan Desember. Dan hari ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara satu tema yang saya berikan judul masa depan kita setelah pandemi. Sebelum kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, saya
ingin mengajak kita bersama-sama berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati kita sekalian. Bapa kami yang di surga, terangilah hati kami dengan firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kami sudah berdoa. Amin. Saudara, masa depan kita setelah pandemi. Saya rasa setiap kita tidak terlepas dari pergumulan, memikirkan, mungkin juga sudah mengkhawatirkan tentang bagaimana masa depan kita setelah pandemi. Apa yang akan terjadi tahun setelah tahun ini. Saya akan membaca satu bagian dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Satu ayat yang sudah sangat terkenal. Firman Tuhan tertulis demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat ini berbicara keras kepada kita sekalian. Saya ingat waktu saya masih sangat muda, ingin merantau dari Sumatera ke Jawa. Saya begitu dipenuhi kekhawatiran, karena dalam kondisi keuangan yang sangat minim, orang tua saya tidak mampu membiayai saya untuk sekolah. Tapi oleh karena satu tekad, oleh karena satu iman, kepercayaan kepada janji Tuhan, kepada rencana Tuhan, bahwa Dia mempunyai rancangan yang baik dan penuh harapan, saya berangkat dengan penuh damai sejahtera. Sebagian besar kita mengenal seorang perempuan bernama Kate. Diceritakan pada waktu dia masih SMA, masih remaja, dia sering sekali dibully oleh teman-temannya, oleh karena penampilannya tidak biasa. Dia terlalu tinggi dibandingkan teman-temannya. Dia masuk terlambat 2 tahun dibandingkan kawan-kawannya. Sehingga sering sekali teman-temannya mengata-ngatain dia. Dia penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan oleh karena dibully oleh teman-temannya. Sampai suatu hari dia pernah merenung dan menangis di tangga darurat di sekolahnya. Satu sekolah yang biasa diikuti oleh anak-anak orang yang sangat kaya. Tapi siapa menduga seorang bernama Kate, lengkapnya adalah Kate Middleton, yang pada waktu remajanya sangat minder, sering dibully. Suatu hari menjadi putri kerajaan Inggris, dia disunting oleh Pangeran William. Nah, saudara-saudara, kita juga tidak tahu akan apa yang terjadi di masa depan kita. Saya juga membayangkan andai kata Kate tahu akan masa depannya, dia mungkin tidak perlu cemas, dia tidak mungkin perlu khawatir akan apa yang terjadi pada waktu itu. Kita bersama-sama sedang mencoba menilai diri, mengukur diri kita di masa depan. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Dalam 2 Korintus 5 ayat 16, ayat ini mengajak Paulus menegaskan kepada kita untuk kita tidak lagi menilai diri kita menurut ukuran manusia. Hal yang sama, kita tidak mengukur orang lain dengan ukuran-ukuran manusia. Kita perlu sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, dibayar mahal oleh Tuhan di atas kayu salib. Itu sebabnya mari kita melihat diri kita bukan menurut ukuran-ukuran manusia, menurut persepsi kita yang sangat terbatas. Anak-anak muda, anak-anak remaja, generasi Z sekarang sering sekali terjebak pada penilaian yang salah. Mereka suka berkata, aku ini jelek. Mungkin diam-diam berkata, aku ini bodoh. Aku ini miskin. Ya, ada yang berkata, aku ini gendut. Atau sering sekali mengatakan, aku ini tidak punya iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dari mana salah penilaian ini? Sebagian besar ini adalah harapan yang salah dari orang tua. Penilaian, kritik dari banyak orang tua yang menuntut anaknya, tidak puas dengan kondisi anaknya, selalu berkata kepada anak-anaknya, kamu bodoh, nanti kamu mau jadi apa? Nah, akibatnya anak-anak menyerap semua penilaian, persepsi dari orang tuanya menjadi miliknya. Dia tidak sadar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik, rencana yang indah, rencana yang penuh masa depan, yang penuh harapan, seperti Yeremia 29 tadi katakan. Dan saudara, sebagian kita tertekan, kita sedih. Masa pandemi ini memunculkan banyak perasaan takut. Mungkin sebagian sudah ada yang putus asa dan mencoba untuk berpikiran bunuh diri. Saya mengalami pada waktu saya kena COVID, ada banyak pikiran-pikiran yang menekan perasaan saya.
Saya waktu itu tidak takut mati, tapi saya merasa saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya terinfeksi. Tapi saudara, pada waktu itu saya berusaha, saya berjuang, tidak mau kehilangan harapan. Saya terus berjuang di tengah-tengah kondisi saya yang sangat kritis pada waktu itu. Saya dirawat selama 1 bulan lamanya. Sebagian karena kita di PHK, bisnis kita hancur, kita sulit untuk menerima realita bahwa kita gagal. Anak-anak muda sekarang merasa takut. Apakah saya bisa nanti sukses seperti papa saya? Apakah saya bisa berhasil seperti kakak atau abang saya? Saudara, ayat ini mau menegaskan kepada kita tidak perlu takut. Tuhan sudah merancang satu masa depan yang dikatakan masa depan yang penuh harapan. Kita boleh saja takut, Anda boleh takut, yaitu kalau kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Bahkan kegagalan kalau itu menjadi milik kita, kalau Tuhan mengizinkan, don't worry, tidak perlu takut. Bahkan kegagalan sekalipun kita bisa rayakan. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk suatu maksud. Dan identitas kita, saudara-saudara, tidak ditentukan oleh kegagalan kita. Identitas harga diri kita tidak ditentukan seberapa uang yang kita punya, seberapa sukses bisnis kita, seberapa bagus nilai akademis kita. Sama sekali tidak. Firman Tuhan menegaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, semua kita ciptaan baru yang sudah diciptakan oleh Tuhan secara baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan kita bukan sampah yang didaur ulang, kita bukan mesin yang rusak dan diperbaiki, tetapi kita benar-benar ciptaan baru. Itulah realita identitas kita yang sesungguhnya. Dan Tuhan yang sudah mulai bekerja, Tuhan yang sudah melahirkan kita baru, Dia yang akan meneruskan pekerjaan ini. Dia akan menjaga, Dia akan menyelesaikan sampai semua rencananya terjadi dalam hidup kita, tergenapkan dalam diri kita, juga dalam keluarga kita. Saya sangat suka sekali Filipi 1 ayat 6. Paulus menuliskan satu kalimat yang sangat menggugah perasaan saya. Dia mengatakan bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita, di dalam diri Anda, Dia yang akan meneruskannya. Dia yang akan menyempurnakan sampai apa yang Dia rencanakan terjadi dalam hidup kita. Dan semua proses ini mungkin melewati proses kegagalan, proses kehancuran, mungkin mengalami penderitaan atau penyakit yang tak kunjung selesai. Tapi saudara, masih kita ingat, semua tokoh-tokoh Alkitab yang besar yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai juga penderitaan yang besar. Siapa menduga misalnya Yusuf, seorang bocah manja yang disayang oleh ayah ibunya, akhirnya menjadi orang kedua di tanah Mesir. Siapa yang menduga Musa, seorang yang tidak pandai bicara, seorang yang minder, seorang penjaga domba di gunungan Horeb. Dia menjadi seorang pemimpin Israel yang sangat besar, yang memimpin 2 juta penduduk Israel. Dan kita bersyukur juga merayakan kelahiran Yesus pada bulan ini, pada tahun ini. Seorang anak tukang kayu, seorang yang sangat sederhana hidupnya, seorang yang menjadi guru, seorang yang menjadi pengajar. Dia menjadi juru selamat yang menggoncangkan seluruh dunia. Dia menjadi juru selamat kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat kita yang sekarang dan kita yang akan datang. Kita yang di masa lalu, kita yang buruk, dengan rancangan Tuhan di masa depan. Kalau boleh saya bersaksi, saya bersyukur bahwa saya merantau tahun 1982, di usia saya masih 19 tahun. Saya masih imut-imut, sesuatu yang sangat simpel, sangat minder, tidak punya apa-apa. Tapi saya bersyukur dibentuk oleh Tuhan. Hanya waktu itu kemampuan yang saya sadari hanya bisa main gitar. Kemanapun saya pergi, saya mengandalkan talenta saya bermain gitar atau bernyanyi. Tapi Tuhan pelihara satu langkah demi langkah, satu tangga demi tangga. Dan Tuhan membawa sampai sekarang ini. Tuhan memberkati saya dengan berlimpah-limpah, dengan keluarga yang baik, dengan pekerjaan yang baik. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saya, tidak ada yang bisa menggagalkan. Bahkan kegagalan perkawinan orang tua saya tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup saudara-saudara sekalian. Juga kalau kita melihat anak-anak kita, seolah-olah mereka tidak berprestasi, nilai akademisnya buruk, pekerjaannya hanya main game sehari-hari.
Mungkin mereka sedang depresi. Mungkin kita melihat masa depan mereka seperti tidak ada harapan. Tapi kita jangan lupa, mereka bukan anak-anak kita. Mereka adalah titipan Tuhan kepada kita, dan Tuhan, sang pemilik anak-anak kita itu punya rencana. Dan rencana itu dicantumkan dalam Yeremia tadi. Rancangan yang penuh harapan. Itu sebabnya, saudara, jangan sampai kita tergoda membandingkan diri kita dengan anak-anak kita. Menceritakan masa lalu kita seolah-olah lebih baik, lebih berhasil dibandingkan anak-anak kita. Karena tidak mungkin kita membandingkan zaman kita sama zaman anak kita berbeda. Dan kita perlu percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan masa depan yang baik. Walaupun mereka sedang dalam kondisi buruk. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang beruntung, walaupun hidup mereka seperti merugikan kita. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang sukses di dalam anugerah Tuhan, walaupun sekarang ini mereka kelihatan gagal. Saya melewati pergumulan yang tidak mudah. Anak bungsu kami adalah seorang pecandu game. Dari dia masih SMP, umur 13 tahun. Dia bukan saja 6 tahun menjadi pecandu game, dia juga bukan orang Kristen, dia seorang yang ateis. Dan menderita atau mengalami depresi yang cukup serius yang harus kami membawa ke banyak psikolog, ke psikiater, dan ke konselor. Tapi saya dikuatkan oleh Tuhan untuk melihat bahwa rancangan Tuhan untuk anak saya tidak ditentukan oleh keadaannya pada waktu itu, masih SMA. Kondisinya sangat buruk, nilai akademisnya sangat buruk, kesehatan mentalnya sangat buruk, kondisi imannya juga sangat buruk. Saya percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan yang baik dalam hidup. Tuhan bekerja. Setelah tamat SMA, setelah dia pulih dari depresinya, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia kemudian berangkat studi ke Amerika, dan Tuhan mengerjakan pekerjaan yang indah di dalam dirinya. Saya percaya bahwa Tuhan sudah mempunyai rancangan yang indah untuk anak-anak kita, apapun kondisinya yang sekarang ini. Jadi saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mari kita melihat satu sama yang lain. Mari kita memandang diri kita sendiri sebagai mahakarya Tuhan yang indah. Tuhan yang sudah menerima kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Hidup kita perlu dirayakan apapun kondisinya. Bahkan waktu ini kita sedang jatuh, kita sedang gagal, karena Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah melepaskan. Saudara, mari kita melihat hidup kita itu sebagai karya Tuhan yang indah, yang dia pulihkan melalui kedatangannya dan kematiannya dan kebangkitannya dari kematian. Suatu hari dia akan mengangkat kita dalam kemuliaannya. Saudara, kembali kepada masa pandemi yang sedang kita hadapi. Kita tidak sendiri. Data Worldometer mengatakan ada 65 juta penduduk dunia yang terinfeksi. Ada sekian juta yang meninggal dunia. Andai kata saja satu orang yang terinfeksi itu mempunyai 5 saudara, orang tua, kakek, kakak, adik, itu berarti lebih 300 juta penduduk dunia yang terdampak langsung maupun tidak langsung, baik dalam kondisi ekonomi, terdampak secara emosi, kesehatan mental, bisnis. Kita tidak sendiri. Tapi perlu kita tahu bahwa pandemi ini baru satu bab dari satu buku, dari satu kisah hidup kita yang panjang yang sedang Tuhan tulis dalam hidup kita. Kita masih punya bab-bab berikutnya. Kita masih punya babak berikut yang kita perlu tulis, kita perlu perjuangkan. Dan saya bersyukur apa yang dikatakan dalam Yeremia 1 ayat 5, Tuhan sudah mencatat, Tuhan sudah menulis, Tuhan sudah tahu sejak kita di dalam kandungan. Apa yang dirancangkan oleh Tuhan kepada kita, dia sudah tahu. Bahkan kegagalan, kesalahan kita, Tuhan sudah mengerti. Itulah sebabnya ketika Ayub mengalami kehancuran dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, ketika dia kehilangan anak-anaknya, seolah-olah tidak ada harapan. Tapi Ayub yang sudah kehilangan segala-galanya, dia berjuang tidak mau kehilangan satu hal, yaitu kehilangan harapan. Dia berkata bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Selama kita hidup, saudara-saudara, kita perlu menyadari hal ini. Rencana Tuhan tidak berubah. Rencana Tuhan tidak gagal walaupun kondisi kita sudah berubah menjadi buruk. Kondisi kita sudah menjadi gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ini menarik sekali. Kita boleh kehilangan apa saja saat ini.
Tapi satu yang perlu kita pertahankan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Saudara, firman Tuhan menegaskan kepada kita dalam Yeremia tadi bahwa masa depan kita dirancang oleh Tuhan menjadi masa depan yang penuh harapan. Tidak peduli kondisi kita saat ini lagi sakit, terinfeksi COVID. Mungkin sebagian orang tua kita sudah meninggal dunia juga oleh karena COVID. Tapi saudara-saudara, Tuhan sedang merancang, kalau dalam bahasa pakaian, dirajut untuk menjadi lebih indah. Dibentuk oleh Tuhan seperti tanah liat, untuk menjadi tanah liat yang menjadi lebih bagus. Dibentuk oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah untuk masa depan kita, mari kita lihat. Jangan terjebak pada apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi pada tahun ini. Kita mempunyai tahun-tahun di depan yang Tuhan sudah rencanakan sesuatu yang indah pada waktu ini. Pengkhotbah memang menegaskan untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk sakit. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap. Selama kita bisa mengayun bandul hidup kita, saudara-saudara, no problem. Hidup itu menjadi enak seperti kita bermain ayunan. Dan Tuhan tetap menggenapkan janjinya. Bahkan satu hal yang saya mau tegaskan, apapun kondisi Anda sekarang ini, apakah sedang gagal, apakah sedang sakit, apakah sedang mengalami kerusakan, saudara, kegagalan dan kerusakanmu bukan itu yang menentukan identitas kita. Kamu lebih besar daripada kondisi kamu sekarang ini. Anak-anak kita lebih besar daripada prestasi, daripada nilai akademisnya, daripada kesehatannya. Tuhan sudah menciptakan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan menghargai kita, dengan rela lahir, mati, dan dibangkitkan untuk dosa-dosa kita. Sekali lagi saudara, mari kita ingat semua tokoh-tokoh yang besar dalam kitab suci. Yusuf, Musa, Daniel, Raja Daud. Semua mereka orang-orang hebat. Tapi mereka lahir dari penderitaan yang hebat. Tidak ada orang-orang besar yang tidak mengalami kesukaran-kesukaran besar. Itu sebabnya saat ini saudara mungkin sedang mengalami satu kesukaran yang besar, satu penderitaan yang hebat. Tapi percayalah, itu bagian dari rencana Tuhan. Membentuk hidup kita, kepribadian kita, iman kita, kepercayaan kita, dan kasih kita kepada Tuhan diuji melalui kesulitan-kesulitan. Kembali kepada Yeremia 1 yang ayat 5 yang saya tadi sempat sebutkan. Firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Tuhan berkata, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perkataan Tuhan kepada Yeremia ini juga perlu kita aplikasikan dalam hidup kita. Tuhan sudah membentuk, Tuhan sudah mengenal, Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menguduskan, dan juga Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Tengah-tengah dunia yang memang rusak, tengah-tengah dunia yang memang berdosa. Kita dihadirkan di tengah-tengah pekerjaan kita yang memang punya banyak masalah. Tetapi ingat, kita tidak sendiri. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar itu ada di dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11 menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa masa depan kita setelah pandemi, Tuhan sudah merancangkan rancangan damai sejahtera. Tuhan sudah merencanakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Terserah, sekali lagi, kita boleh kehilangan apapun, kehilangan apa saja, kecuali satu, harapan. Kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan kita dengan firman-Nya, dan saya mengajak kita berdoa supaya firman Tuhan ini dimeteraikan di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu, khususnya jaminan Tuhan bahwa rancangan Tuhan untuk kami adalah hari depan yang penuh harapan. Kami percaya rancangan Tuhan itu, apapun yang terjadi saat ini, tidak akan menggagalkan rencana-Mu. Sama seperti Ayub, kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkan kami di dalam Yesus penebus. Kami berdoa. Amin. Wow, kesaksian dan firman Tuhan yang luar biasa yang baru saja kita dengar. Terima kasih Bapak Dr. Julianto Simanjuntak.
Saya sangat diberkati dan saya terus diingatkan. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah dimanapun berada pasti sangat diberkati. Terutama di Yesaya 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari depan kita sudah disediakan oleh Tuhan, dan itu yang terbaik buat kita semua. Untuk itu, bagaimanapun keadaan Bapak, Ibu, dan Saudara pada saat ini, jangan melihat keadaan yang terjadi, tapi mari kita memandang ke depan, karena Tuhan sudah menyiapkannya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengundang, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pandanglah ke depan, karena masa depan sedang menunggu kita. Masa depan yang terbaik yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia yang mengerti kita, Dia yang tahu akan kita. Terimalah masa depan itu, song-song masa depan. Dan kami pun berdoa pagi hari ini untuk Pak Julianto dan keluarga. Biarlah kasih karunia Tuhan, urapan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menyertai Pak Julianto dan keluarga. Demikian untuk jemaat G2M saat ini. Biarlah berkat Tuhan akan mengalir dalam keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah masa depan anak-anakmu. Diberkatilah masa depan pekerjaanmu. Diberkatilah masa depan usahamu. Bahkan diberkatilah masa depan pelayananmu. Dan apapun yang kau perbuat dengan tanganmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Hai G2M, selamat hari Minggu.
Semoga semuanya masih sehat-sehat, semoga semuanya nggak ada sakit apapun. Saya selalu berdoa untuk saudara setiap hari agar kita setiap hari bisa sehat dan melakukan kegiatan dengan normal. Saatnya kita memberikan offering, ada offering message yang akan saya bawakan. Hari ini saya beri judul offering message saya adalah memberi untuk menyempurnakan. Apa artinya? Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ayah, dia memiliki 19 ekor kerbau dan 3 orang anak. Nah, ayah ini menuliskan suatu warisan. Dia mau bagi 19 ekor ini untuk 3 orang anaknya ketika dia meninggal. Pembagiannya adalah seperti ini. Setengah dari 19 ekor untuk anak pertama, 1/4 untuk anak kedua, dan 1/5 untuk anak ketiga. Setelah bapak ini meninggal, anak-anak tersebut menjalankan pesan dari bapaknya. Mereka mulai membagi warisannya. Jadi anak pertama itu akan mendapat 9,5 ekor sapi. Anak kedua mendapat 4,75 ekor sapi. Anak ketiga mendapatkan 3,8 ekor sapi. Nah, mereka menemukan keganjilan di sini. Mereka pikir, wah, kalau kita tetap menjalankan pesan ayah kita, berarti ada sapi yang harus dipotong-potong. Dan mereka nggak mau, mereka ngotot, mereka pengen masing-masing dapat sapi yang utuh. Nah, pertengkaran ini terjadi begitu hebat, sehingga ada satu bapak miskin, mereka mendengar pertengkaran mereka bertiga ini. Bapak miskin ini hanya memiliki 1 ekor sapi. Akhirnya, bapak ini memberanikan diri untuk datang ke 3 orang ini dan 3 anak ini, dan dia bilang gini, saya hanya punya 1 ekor sapi. Daripada kalian bertengkar, saya mau memberikan 1 ekor sapi ini untuk kalian. Kenapa? Supaya genap 20. Jadi masing-masing kalian bisa mendapatkan sapi yang utuh. Lalu setelah berunding 3 orang anak ini, mereka setuju. Nah, perhitungannya menjadi utuh memang. Anak-anak tersebut, anak pertama mendapatkan 10 ekor sapi karena setengah dari 20 ekor sapi. 19 tambah 1, 20. Anak kedua mendapatkan 5 ekor sapi. Anak ketiga mendapatkan 4 ekor sapi. Lalu bapak itu bilang, sekarang tugasku sudah selesai. Pesan dari ayah kalian sudah kita jalankan. Masing-masing dari kalian kan juga senang karena kalian dapat sapi yang utuh. Nah, yang menarik adalah setelah pembagian, total sapi yang dibagikan adalah 19 ekor. Jadi kan tadi anak pertama 10, anak kedua 5, dan anak ketiga 4. Nah, bapak ini bilang, ini ada sisa 1 ekor. Bolehkah saya bawa 1 ekor ini pulang? Dan anak-anak tersebut bilang, oh iya silahkan pak. Karena anak-anak ini pikir, toh kita udah dapat bagian masing-masing gitu. Nah, yang menarik perhatian saya dari cerita ini adalah ketika kita memberi, itu kita tidak sedang dalam keadaan kehilangan atau kekurangan. Walaupun si bapak tadi miskin, tapi dia tidak merasa kehilangan dan kekurangan ketika dia memberi. Banyak orang berpikir ketika kita memberi itu kita sedang mengurangi jatah belanja kita, jatah kebutuhan kita, dan kehilangan sesuatu yang seharusnya kita bisa beli dan kita miliki. Kita kecenderungannya seperti itu. Nah, tapi ketika kita memberi, sesungguhnya kita itu sedang tidak dalam keadaan kehilangan sesuatu atau tidak sedang mengalami kekurangan. Nah, menarik kan? Kenapa? Karena ketika kita memberi, itu kita sedang meringankan beban dan kesusahan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyempurnakan sesuatu. Kok bisa menyempurnakan sesuatu? Menurut cerita yang tadi, bapak tadi itu benar-benar menyempurnakan perhitungannya. Dan mereka akhirnya semua dapat win-win solution yang baik. Nah, kita terlibat bukan karena orang berkekurangan. Tapi kita terlibat karena Tuhan mau kita menyempurnakan suatu peristiwa dan atau suatu kejadian atau suatu apapun yang memang Tuhan izinkan kita ada di posisi itu. Yang ketiga adalah kita sedang memiutangi Tuhan. Menarik ya saudara. Kita bisa baca di Amsal 19 ayat yang ke-17. Di situ
Alkitab berkata bahwa ketika kita memberi, kita sedang memiutangi Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Nah, banyak hal di dunia ini yang nggak bisa didasarkan atas logika dan matematika. Ini saya setuju banget karena banyak hal dalam kejadian hidup saya kayaknya logika dan matematika itu udah menjadi hal yang nomor kesekian yang saya pikirkan karena semuanya udah nggak masuk dalam perhitungan itu gitu. Nah, hanya perlu sebuah tindakan iman untuk kita memberi yang akan mengantarkan kita kepada tahap memberi dengan sukacita. Ada amin saudara? Jadi saya harap kita belajar hari ini, kita boleh memberi untuk menyempurnakan sesuatu. Kita boleh tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau menggerakkan hati kita ini untuk memberi? Karena ada peristiwa besar yang pasti Tuhan akan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan saudara. Baik, semua siap memberi, mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat setiap kesehatan, setiap hal yang Tuhan sudah berkati selama pandemi COVID ini, selama kami hidup ini Tuhan. Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, mungkin ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kurang enak badan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan melebihi segala sesuatu apapun dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Izinkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyempurnakan suatu peristiwa, suatu kejadian melalui pemberian kami, melalui kerelaan hati kami untuk berkorban, melalui kerelaan hati kami untuk menolong sesama kami. Izinkan kami Tuhan untuk mengalami itu Tuhan, supaya kami Tuhan boleh mengalami apa yang Yesus alami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami pengertian yang hebat. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang hebat dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memberi dan setiap orang yang siap memberi sama-sama katakan amin. Saudara, apabila ada saudara yang relate dengan kejadian tadi dan ingin bersaksi, mungkin saudara boleh rekam videonya atau telepon ke Apin untuk saya mau bersaksi dong. Mungkin itu bisa menguatkan saudara-saudara kita yang lain di G2M ini. Terima kasih saudara, selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan